Acara ini dipersembahkan oleh Iya. Ya, pemirsa masih bersama kami, saya Esmatania dari saya Bayu Pradana ya. Tadi kita sudah memantau seperti apa kondisi menjelang malam pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke kawasan Monumen Nasional ataupun Monas pemirsa yang menjadi salah satu lokasi untuk merayakan pergantian tahun menuju 2026. Ya, lagi-lagi meski tidak ada perayaan kembang api, kawasan Monas tetap menjadi salah satu titik favorit warga untuk merayakan malam tahun baru dengan berbagai atraksi visual yang telah disiapkan oleh pengelola. Dari sisi pengamanan, pengelola Monas bekerja sama dengan unsur gabungan meliputi TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Langkah ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di tengah potensi lonjakan pengunjung. Pengelola memperkirakan jumlah pengunjung pada malam tahun baru biasanya meningkat 2 hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Sebagai hiburan, pengelola menyiapkan pertunjukan air mancur menari dan juga video mapping. Air mancur menari digelar dalam 3 sesi, sementara video mapping ditampilkan dalam 2 sesi di malam hari. Pengelola mengimbau pengunjung tetap menjaga keselamatan diri, barang bawaan, serta kebersihan kawasan demi kenyamanan bersama. Lalu ya saya. Kapan-kapan. Pemirsa, sementara itu Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan beragam hiburan musik di perayaan tahun baru kali ini. Ratusan pengunjung meramaikan venue yang digelar di Istana Anak-anak. Pihak Taman Mini Indonesia Indah juga menggelar aksi 1000 lilin dan juga doa bersama sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana di Sumatera. Dipanjatkan secara lintas agama. Baiklah, doa bersama akan dimulai agama Islam. Kami persilakan. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka badi'us samawati wal ardh ya dzal Indonesia khususnya di Aceh, Sumatera, dan Jawa yang telah tertimpa musibah. Demikian pula saudara kami di Palestina, ya Allah, Engkau Maha yang menggenggam seluruh jiwa, dengan gerakan seluruh hati dan bangsa kami untuk membantu di penghujung tahun ini. Jadikanlah Cipta sejenak. Dan pemirsa, kita akan melihat kembali bagaimana sekitar 2 jam lalu, hampir 2 jam ya Mbak Yasmin ya, di mana Australia ini sudah merayakan pergantian tahun dengan begitu semarak. Dimulai dari Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, Darwin hingga Hobart. Meskipun berlangsung meriah, ada yang berbeda dengan perayaan malam peringatan tahun di sejumlah pusat keramaian di Australia. Jumlah aparat keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan perayaan tahun baru di sejumlah kota dilipat gandakan, terutama di Sydney. Pengamanan diperketat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama perayaan tahun baru. Pemirsa, secara rutin sekitar 2.500 personel polisi menggelar patroli sejak beberapa hari sebelum perayaan tahun baru hingga puncak pergantian tahun, di mana langkah ini ditempuh pasca penembakan massal di Bondi Beach 14 Desember lalu yang menewaskan 15 orang. Dengan pengetatan
keamanan warga dan wisatawan dapat menghabiskan malam pergantian tahun secara aman tanpa kekhawatiran terhadap gangguan keamanan. Pemerintah Australia dan pejabat Sydney memprediksi lebih dari 1 juta orang merayakan pergantian tahun di sejumlah pusat keramaian di Sydney. Perdana Menteri Australia pemirsa yaitu Anthony Albanese menyampaikan pesan khusus untuk menggalang kebersamaan dan juga solidaritas. Albanese memaparkan tragedi 14 Desember juga membuka mata dunia bahwa Australia memiliki spirit keberanian menghadapi berbagai ancaman dan gangguan. Karena itu Albanese mengajak warga Australia untuk meningkatkan rekatan sosial serta kebanggaan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kebajikan sosial serta toleransi terhadap masyarakat yang multikultur. Khusus di Sydney, pesta kembang api dihelat 2 sesi, yakni pada pukul 9 malam waktu setempat serta pada pukul 00 seiring detik-detik pergantian tahun. Pesta kembang api sesi pertama yakni pukul 9 malam dapat dinikmati oleh warga yang enggan begadang hingga tengah malam. Perayaan malam pergantian tahun juga dipusatkan di Hobart dengan mengusung tema Taste of Summer. Selain beragam kuliner, warga dan wisatawan juga dihibur dengan pagelaran musik serta pesta kembang api selama 8 menit di Sungai Derwent. Begitu ramai begitu ya Australia, di berbagai titik di Australia, ada dari Sydney, Di Brisbane juga. Melbourne juga. Di mana di Sydney ini pasti menarik sekali karena mengusung Harbour City begitu ya, dengan pelabuhan di sana dengan kembang api yang wah luar biasa. Dan juga antusiasme masyarakat sana juga begitu luar biasa ya untuk menyambut malam pergantian tahun ke tahun 2026 ini ya. Dan kita juga akan kita kembali ke Indonesia ya. Iya, ke Indonesia nih. Kita akan memantau, tadi kita sudah memantau di Bundaran HI Bayu ya. Yang begitu luar biasa ramai juga gitu dengan adanya panggung-panggung hiburan yang disediakan. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke wilayah Ancol. Betul sekali. Dan juga Taman Mini Indonesia Indah ya. Ya, ada Jessica Winoto di Ancol dan juga ada Amrina Rida di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kita ke ini dulu pertama ya, ke Jessica Winoto terlebih dahulu di sana. Jessica, seperti apa keramaian di Ancol saat ini? Ya, Jessica. Selamat malam Bayu, Yasmin dan juga pemirsa untuk kondisi terkini di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara, bahwa saat ini menjelang 30 menit kurang lebih mau pergantian tahun 2026 ini semakin padat dengan para masyarakat yang hadir di Pantai Lagun untuk merayakan pergantian tahun 2026, yang mana informasinya nanti sebentar lagi akan dilaksanakannya aksi dari drone light show yang menerbangkan sekitar 1000 drone dengan membuat beberapa formasi, salah satunya adalah formasi Prey for Sumatera, karena memang untuk tahun ini pembeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah tidak adanya pesta kembang api dan digantikan dengan drone light show, dan juga saat ini pun sedang berlangsung dengan laser show, sehingga malam pergantian tahun ini semakin meriah dengan pertunjukan dari DJ, lalu laser show, dan diakhiri dengan drone light show di saat untuk pergantian tahun 2026. Yang mana informasinya juga bahwa walaupun kepadatan yang ada di sini jauh kurang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi antusiasme dari masyarakat yang hadir di sini tidak berubah sama sekali. Karena memang informasinya, tambah informasi bahwa seluruh penjualan dari tiket masuk ke Ancol ini akan didonasikan untuk Sumatera dan juga Aceh, karena memang untuk tahun ini adanya arahan dari Gubernur Pramono Anung, tiadanya pesta kembang api digantikan dengan drone light show ini, sehingga fokus utama adalah membangun empati bagi masyarakat yang hadir di sini untuk turut mendoakan keadaan yang
sedang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Sehingga Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana kemeriahan malam pergantian tahun baru 2026 di Pantai Lagun, Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke studio. Wah, seru sekali ya di Ancol dan selanjutnya kita akan memantau seperti apa nih kondisi di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada rekan Amrinari dari sana. Rida, silakan dengan laporan Anda. Iya, Bayu dan juga Yasmin. Tadi saya senang sekali karena saya menghabiskan detik-detik menuju tahun baru 2026 dengan mendengarkan lagu live dari Slank. Ini kalau misalnya Yasmin dan juga Bayu melihat di belakang saya ada panggung yang mana sekarang yang sedang tampil adalah grup band Slank yang tentunya merupakan salah satu grup band terkenal yang ada di Indonesia. Dan Yasmin dan juga Bayu, kalau kami pantau, ini para Slankers, pengunjung, semua masyarakat yang datang secara antusias begitu ya, mereka berkumpul di tengah-tengah untuk bisa bersama-sama mengiringi detik-detik menuju ke tahun 2026 bersama dengan Slank yang nantinya akan menyanyikan lebih dari 5 lagu begitu menuju ke tahun 2026. Nah, selain ada Slank, Bayu dan juga Yasmin, tadi memang ada banyak rangkaian yang digelar di TNI, lebih tepatnya Ya, sementara kita melihat dulu Yasmin ya, beralih dulu. Tadi kita sudah mendengar bagaimana laporan di Ancol dan juga Taman Mini. Tapi sementara kita akan melihat kegiatan Presiden Republik Indonesia. Ya, Bapak Prabowo Subianto ya saat ini tengah berada di lokasi pengungsian di Desa Batu Hula, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Agak susah signal di sini. Nah, untuk aktivitas malam ini, agenda Presiden, ini Bapak Presiden Prabowo menginap di Tapanuli Selatan. Ya, dengan beragendakan tadi makan malam bersama warga, begitu ya. Bersalam-salaman juga yang didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Ya, warga pastinya pun begitu antusias ya menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Ya, pastinya kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga turut menghangatkan lokasi pengungsian di sana, Yasmin dan juga pemirsa ya. Betul sekali. Di mana dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia pastinya membuat para warga terdampak ini tidak merasa sendiri begitu. Nah, ini menarik sekali nih, Bapak Presiden nih nonton film layar tancap bareng-bareng warga di sana ya. Terus didampingi juga oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian juga ada Menko Infrastruktur ya. AHY. Ya, dan juga pastinya kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan warga terdampak ini begitu terasa begitu ya. Dan tentunya sangat berarti. Ini menjadi memang hal yang berbeda Yasmin ya. Mana merayakan tahun baru dengan sederhana. Namun Presiden ini, Presiden Prabowo ini turut merayakan juga dengan menonton layar tancap begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski situasi prihatin, kita kemudian dalam suatu berduka dengan bencana sebagai hamba Allah yang beriman, kita tentu masih Ya, pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto ini tengah akan ya melakukan kegiatan nobar begitu ya di layar tancap bersama warga. Kira-kira film apa Yasmin ya? Nah, ini penasaran nih, film apa nih? Semoga nonton Anyus ya. Apakah Warkop biasanya ya? Kalau saya lihat tadi sepintas ada film karya anak bangsa, film animasi terbaik salah satunya yaitu film Jumbo. Ya, ini untuk menghibur warga di sana terutama anak-anak ya. Bapak Mendagri
Juga ada Bapak Menteri Luar Negeri. Ya, di mana sebelumnya juga Presiden Prabowo ini ke lokasi tersebut juga untuk mengecek atau memantau langsung bagaimana kondisi atau update terbaru dari kondisi lokasi usai Khususnya adalah lokasi ini ya. bencana ya. Ya. Siapa? Ini lokasinya adalah di pengungsian Desa Batu Hula, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, karena Presiden Prabowo ini menonton film Jumbo begitu ya. Saya tuh penasaran apakah bisa membuat Presiden Prabowo juga terharu nih film ya. Mengingat film Jumbo ini juga kan beberapa waktu lalu banyak yang terharu menonton ini. Tapi terlihat Presiden Prabowo beberapa kali menengok ke belakang untuk menyapa warga juga, begitu ya. Begitu dekat, bukan hanya hadir tapi begitu dekat dan menjalin komunikasi juga dengan warga, berharap bahwa mereka bisa dalam kondisi yang baik karena mengingat pergantian tahun kali ini tidak bisa diperingati atau dirayakan dengan meriah begitu ya. Ya, tadi juga ya Bapak Presiden beserta rombongan ini juga sudah meninjau ya kondisi pengungsian di sini di Batang Toru pada malam hari tentunya, dan juga melihat terkait dengan pengungsian juga tetap disiagakan, kemudian dapur umum juga masih beroperasi di sana, logistik pun tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak bencana ya. Pastinya tahun baru menjadi momen baru, awal yang baru dan cita-cita atau mimpi yang baru juga, terutama buat warga di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, di mana mereka berharap agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Dan memang ini menjadi juga peringatan buat kita bersama untuk seluruhnya ya, bahkan seluruh warga Indonesia, bahwa yuk kita sama-sama menjaga alam kita, menjaga hutan kita, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Untuk lanjut pembangunan Huntara dan Huntap di beberapa lokasi, ada 3 lokasi karena desa-desa ini berada di dekat lokasi PTPN 4, semuanya kemudian diberikan tanah oleh PTPN 4 Bapak Presiden. Kemudian tadi juga sudah dilakukan 119 untuk rumah Huntara Bapak, hunian sementara. Dan kemudian kami bersyukur kepada BNPB kemudian telah tunggu hunian sejumlah 1.442 KK. Sehingga sekarang itu 60% yang kemudian ditampung di pengungsian, nanti ini sudah akan kembali bisa untuk nyewa di rumah-rumah yang lebih layak dengan keluarga, maupun kemudian di rumah-rumah kaum kerabat dengan memberikan dana tunggu hunian 600.000 per bulan yang sudah kemudian dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan. Sehingga Bapak Presiden, dari belasan ribu tadinya pengungsi di Tapanuli Selatan, sekarang kemudian tersisa sekitar 4.650 pengungsi lagi. Dan tentu nanti setelah Huntara yang kita kejarkan, mudah-mudahan Huntara ini bisa selesai sebelum Lebaran. Nanti Komisi Solkot, saudara-saudara kami yang terdampak kemudian sudah bisa menghuni hunian sementara sebelum Lebaran nanti Idul Fitri pada pertengahan Maret yang akan datang. Demikian Bapak Presiden, ini lokasi yang terdampak paling parah. Kami bersyukur 2 hari di sini terisolasi Bapak, tetapi karena kemudian guyupnya kami dibantu dengan TNI Polri, semua korporasi yang ada menurunkan alat berat dari utara sini membuka lokasi longsoran-longsoran, kemudian kami datang dari selatan, lalu bertemu di tengah, hari kedua sudah kami bisa tembus kemari, dan kami laporkan hari ini tidak ada lagi di Tapanuli Selatan lokasi yang terisolir, semua sudah terbuka Bapak. Ini luar biasa kerja keras dari dukungan TNI Polri kepada kami, dan juga terima kasih Komisi Solkot Batu Hula, saudara-saudara kami yang telah kemudian begitu terjadi bencana di 4 desa, Garoga, Huta Godang, Batu Horing, kemudian Aik Ngadol, lalu di sini aman, ditampung langsung Bapak oleh saudara-saudara kami di sini, masyarakat kami yang terdampak. Ini adalah falsafah adat budaya kita Dalian Natolu.
Saya kira di beberapa lokasi lain juga ada 3 tungku sajarangan misalnya di Minang. Saya kira maknanya adalah gotong royong. Inilah nilai keindonesiaan kita, saya kira yang terus kita tumbuh kembangkan baik di Tapanuli Selatan dan di seluruh Indonesia. Semua komponen negara sudah hadir Bapak. Di hari pertama Mas Teddy menelepon saya melalui Pak Gubernur. Kami kemudian waktu itu masih suasana sangat terguncang, baru terhenyak, kemudian kami berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada di Tapanuli Selatan. Jadi kami relatif cepat, hari kedua, hari ketiga kami sudah sampai di sini Bapak. Dan semua sekali lagi lokasi di Tapanuli Selatan tidak ada lagi yang terisolasi. Demikian saya kira kita laporkan. Terima kasih sekali lagi Tumaradu Komisi Solkot, Parbatuhula. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan kekerabatan kita, kegotongan royongan kita terus bisa tumbuh kembangkan. Terima kasih Bapak Presiden di dalam pergantian tahun hadir di bumi Tapanuli Selatan. Kita songsong tahun 2026 dengan tetap semangat. Inilah masyarakat kami Bapak, kami sangat guyup di sini. Demikian saya kira, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, sekali lagi kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Presiden dan rombongan. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin barangkali Pak Gubernur menambahkan? Cukup ya? Langsung. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai, rakyat Desa Batuhula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Tapanuli Selatan, saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri Menko Infrastruktur, ya, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Saudara Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin, kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pun hadir, Saudara Sugiono. Beliau lahir di Takengon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh, tapi karena cuaca akhirnya dialihkan. Saya akhirnya datang ke Tapanuli Selatan. Kemudian juga hadir Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Beliau dari Jawa Tengah, orang Ngawi, ya, benar, Ngawi. Hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Saudara Angga Raka Prabowo, namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung. Rupanya nama Prabowo itu banyak juga ya rupanya. Hadir juga Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indrawijaya. Mas Sukriyadi, Tancang Cahaya belakangnya Mas. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana? Jadi saudara-saudara sekalian, Cahaya belakangnya Mas. tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Oke Mas, kita itu masih cukup. diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Pembantu saya terus menerus kita bergantian, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang berdampak. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam, tapi kita waspada karena memang alam itu sering memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur dalam 1 bulan ini, walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan
mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini. Ya, di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Saya kira itu dari saya, dan ini 5 menit lagi ya. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah, ya. Kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat makan bergizi,